Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dosen pembimbing dan teman-teman semuanya. Pada kali ini kami akan membahas materi dunia mikroba. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Genta Solin, Hanifa Yusra, Lazulfina Aidia, dan Mutiara Cahaya Afifah. Bahan kajian yang akan kami bahas di materi ini, pertama ada klasifikasi mikroba berdasarkan filogeni, bakteri, dan jamur. Materi yang kedua, klasifikasi dan struktur bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Materi yang ketiga, peranan mikroba dalam kehidupan. Mikroba yang menguntungkan dan mikroba yang merugikan. Pada materi pertama, klasifikasi mikroba berdasarkan filogeni akan dijelaskan oleh Genta Solin. Kepada Genta, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mikroba berdasarkan filogeni. Mikrobiologi adalah studi yang mempelajari tentang organisme hidup yang kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Mikrobiologi mencakup studi tentang bakteri, virus, kamir, jamur, protozoa, dan lain-lain. Lanjut. Yang pertama, bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion, bahasa Yunani, yang berarti tongkat atau batang. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Karakteristik bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri yang pertama, organisme seluler. Yang kedua, prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Dan yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Dan yang kelima, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. 6, hidup bebas atau parasit. Dan yang ketujuh, hidup di lingkungan yang ekstrim. Reproduksi bakteri. Bakteri mengadakan pembiakan dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Pembiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, sedangkan pembiakan dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada kokus. Kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut. Yang pertama ada mikrokokus jika kecil dan tunggal. Dan yang kedua ada diplococcus jika berganda dua-dua. Dan yang ketiga tetracoccus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Yang keempat sarcina jika bergerombol membentuk kubus. Kelima Staphylococcus jika bergerombol. Keenam, Streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Kedua, basil. Basil adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut. Diplobacillus jika bergandengan dua-dua. Streptobacillus jika bergandengan membentuk rantai. Ketiga ada spiral. Spiral adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi sebagai berikut. Yang pertama ada Vibrio berbentuk koma. Dan kedua ada spiral jika lengkung lebih dari setengah lingkaran. Ketiga Spirocheta jika lengkungan berbentuk struktur yang fleksibel. Jamur. Jamur merupakan kingdom yang memiliki tingkat keanekaragaman spesies yang tinggi seperti halnya kingdom tumbuhan dan hewan. Jamur hanya tumbuh pada waktu tertentu dengan siklus hidup yang relatif singkat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sebagai penunjang kehidupannya. Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil sehingga memerlukan zat-zat makanan dengan menyerap dari proses pelapukan struktur tubuh jamur.
Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semua bentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk hifa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi Haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustoria dapat menembus jaringan substrat. Klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomicota. Zygomicota disebut juga sebagai the Xenotonic Rufungi. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti. Yang kedua ada divisi Ascomycota. Ascomycota disebut juga sebagai the merupakan fungi yang reproduksi seksualnya dengan membentuk Ascomycota disebut juga sebagai the merupakan fungi yang reproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus atau pundi-pundi. Askus adalah semacam sporangium yang menghasilkan askospora. Beberapa askus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut ascocarp atau askoma. Askoma dapat berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Yang ketiga ada divisi Basidmycota. Divisi Basidmycota beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Yang keempat ada divisi Deuteromycota. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu dermatognosis, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh jamur ini adalah Monila stiphophylla, yaitu jamur ontom. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi yang kedua. Terima kasih kepada Genta. Materi yang kedua, klasifikasi dan struktur bakteri berdasarkan pewarnaan gram yang akan dijelaskan oleh Hanifah Yusra. Kepada Hani, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita akan lanjut pada materi yang kedua tentang klasifikasi dan struktur bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Pada tahun 1884, seorang bakteriologiwan Denmark secara kebetulan menemukan prosedur pewarnaan gram. Dengan metode ini, bakteri dapat dipisahkan secara umum menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Organisme yang dapat menahan kompleks warna ungu kristal iodium sampai pada akhir prosedur disebut gram positif. 2. Organisme yang kehilangan kompleks warna ungu kristal pada waktu pembilasan dengan alkohol, namun kemudian terwarnai oleh pewarna tandingan, sefranin, disebut gram negatif. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keragaman dalam reaksi gram ialah 1. Pelaksanaan fiksasi panas terhadap olesan. 2. Kerapatan sel pada olesan. 3. Konsentrasi dan umur
4. Sifat, konsentrasi, dan jumlah pemucat yang dipakai. 5. Sejarah biakan. Adapun perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ialah bakteri gram positif menyusut oleh perlakuan alkohol karena terjadinya dehidrasi, menyebabkan pori-pori dinding sel menutup sehingga mencegah larutnya kompleks ungu kristal iodium pada langkah pemucatan. Sedangkan bakteri gram negatif mempunyai kandungan lipid yang lebih tinggi pada dinding selnya dan lipid pada umumnya larut dalam alkohol dari aseton. Terima kasih kepada Hani. Selanjutnya, materi yang ketiga, peranan mikroba, bakteri, kamir, dan kapang dalam kehidupan. Mikroba yang menguntungkan dalam bidang pangan, industri, dan obat-obatan, dan mikroba yang merugikan akan dijelaskan oleh Lazilvina Aidia. Kepada Vina, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai peranan mikroba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mikroba yang menguntungkan. Contoh mikroba yang menguntungkan dalam bidang bakteri yaitu ada Acetobacter aceti. Bakteri ini penting dalam produksi asam asetat yang mengoksidasi alkohol sehingga menjadi asam asetat. Banyak terdapat pada ragi tapai yang menyebabkan tapai melewati 2 hari fermentasi dan menjadi berasa masam. Yang kedua yaitu ada Acetobacter pseudomonas. Bakteri ini digunakan dalam pembuatan nata de coco. Bakteri ini mampu mensintetis selulosa dari gula yang dikonsumsi. Nata yang dihasilkan berupa pelikel yang mengembang di permukaan substrat. Yang ketiga yaitu ada Lactobacillus sp. Bakteri ini cukup populer karena selain dapat digunakan dalam produksi asam laktat, juga banyak berperan dalam fermentasi pangan seperti yogurt, sauerkraut, dan juga produk probiotik yang saat ini hanya diminati masyarakat. Dalam bidang industri yaitu ada Clostridium acetobutylisum, yaitu menghasilkan aseton butanol atau zat pelarut dalam pembuatan bahan kimia. Ada Bacillus polypsa dan Enterobacter aerogenes, menghasilkan butandiol atau pelembab intermediat kimia. Ada Glucosinobacter suboxidans, menghasilkan dehidrasiosaton atau bahan kimia halus. Ada Pseudomonas sp, menghasilkan asam 2-ketonglekunat sebagai intermediat untuk asam araboaskorbat. Dan terakhir ada Glucosinobacter suboxidans, yaitu menghasilkan asam kotuglunat sebagai intermediat asam tartar. Contoh bakteri dalam bidang obat-obatan yaitu ada Streptomyces, yaitu tergolong sebagai salah satu bakteri baik yang menguntungkan. Bakteri ini terkandung dalam obat-obatan antibiotik yang berperan dalam pengobatan berbagai jenis infeksi bakteri. Tidak hanya itu, bakteri golongan Streptomyces juga bisa digunakan untuk membuat agen anti jamur dan obat-obatan imunosupresan. Oleh karena itu, pengidap penyakit autoimun bisa mendapatkan manfaat yang signifikan dari bakteri ini. Dalam bidang pangan, contohnya ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu merupakan kamir yang paling populer dalam pengolahan makanan. Kamir ini telah lama digunakan dalam industri wine dan bir. Yang kedua ada Saccharomyces flaxi, adalah kamir yang digunakan dalam pembuatan kecap dan berkontribusi pada pembuatan aroma. Dalam bidang industri, contohnya ada Saccharomyces lipolytica, digunakan untuk memproduksi protein mikro dari produk minyak tanah. Yang kedua ada Candida utilis, untuk memproduksi boflavin dari limbah industri kertas. Contoh yang ketiga yaitu adalah kapang atau jamur. Dalam bidang pangan ada Aspergillus niger. Jamur ini digunakan dalam pembuatan asam sitrat, misalnya pada pembuatan permen dan minuman kemasan.
Yang kedua ada Rhizopus oryzae. Jamur ini penting dalam pembuatan tempe. Aktivitas jamur ini menjadikan nutrisi pada tempe siap dikonsumsi manusia. Yang ketiga ada Neurospora cytophylla. Jamur ini merupakan sumber beta-karoten pada fermentasi tradisional. Contoh produknya yaitu oncom yang dikenal di Jawa Barat adalah hasil fermentasi yang dilakukan oleh jamur ini. Contoh jamur dalam bidang industri ada asam sitrat, yaitu digunakan dalam obat-obatan seperti transfusi darah, juga digunakan dalam industri tinta dan cat. Dalam hal ini, jenis kapang yang berperan penting adalah Aspergillus niger dan P1T. Yang kedua ada asam glukonat, yaitu salah satu dalam memproduksi asam. Yang ketiga yaitu jenis kapang dalam bidang obat-obatan, contohnya ada Monascus purpureus. Jamur ini di kalangan mikrobiologi jarang dikenal karena produk yang dihasilkan. Mula pertama jamur ditemukan di Jawa, namun menjadi produk utama Cina dengan nama angkak. Angkak adalah fermentasi pada beras. Jamur ini menghasilkan pewarna alami yang umumnya digunakan pada masakan Cina. Yang kedua ada Penicillium sp. Jamur ini paling terkenal karena kemampuannya menghasilkan antibiotika yang disebut penicillin. Sejak pertama kali dikenal terus sampai sekarang, jamur penghasil antibiotika saat ini telah banyak diketahui sehingga ragam antibiotika pun semakin banyak. Selain itu, pembuatan antibiotika spesies yang lain juga digunakan dalam pembuatan keju khusus. Selanjutnya adalah contoh mikroba yang merugikan. Pada bakteri ada Clostridium botulinum, yaitu bakteri yang menghasilkan racun botulinin dengan mengurai protein yang terdapat pada makanan kalengan. Demam tifoid atau yang lebih sering dikenal tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Yang kedua ada kamir, contohnya yaitu Penicillium, Aspergillus, dan kapang seperti Mucor dan Rhizopus dapat menjadi penyebab pembusukan lebih cepat pada makanan. Yang ketiga ada kapang atau jamur, yaitu contohnya pneumonia carini, yaitu menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian, adalah contoh jenis kapang yang merugikan bagi manusia. Terima kasih kepada Vina. Sekian presentasi dari kelompok 5 berdasarkan materi dunia mikroba. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan, boleh teman-teman komentar di video kami ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.